Ayo gimana nih polanya? Dari kalian ya udah 2 orang tadi yang dapat, katanya jawabannya itu adalah yang E. Nah, pertanyaan aku, polanya itu gimana? Apakah misalnya minus 10 dikali 11 dibagi 5 misal, atau gimana? Kalau dari kalian minus 10 tambah 5, minus 10 tambah 5 dikali 11 55. Itu tanda minus loh, gitu ya. Jangan salah. Sebenarnya jawaban kamu udah benar ya. Oh ya, itu minus 5, berarti minus 55 ya. Yang 55 kamu nggak buat. Oke. Berarti tadi dia pola yang sama. Tadi kan ini dulu nih ke sini nih. Wih, mana lagi? Kok nggak bisa? Sorry. Pakainya stabilo nggak tuh? Oke, ini ditambah dulu. Nah, kan berarti hasilnya jadi ke sini lagi. Yang ke atas dia ditambah dulu. Minus 10 tambah 5 berarti kan jawabannya sama dengan minus 5 ya. Gak salah ya, aku langsung buat ini aja lah. Nah, berarti dia ditambah. Yang ini dulu ditambah. Yang ini ditambah, terus dia dikali. Tambah sama kali. Ayo loh, susah nih buatnya ternyata. Udah, aku gak usah buat miring deh. Nih ditambah, terus ini dikali. Nah, berarti kan minus 10 ditambah 5 bersama yang minus 5 dikali 11. Nah, makanya dia minus 55. Nah, hal yang sama juga kita lakukan nih. Berarti ini kita tambah dulu. Terus nanti, jangan miring deh. Karena hampir sama kan. Lihat tanda tambah sama kali. Kalau miring. Nah, berarti minus 11 ditambah 14. Berarti berapa nih? Berarti kan bisa 3 kan. Udah positif ya dia. Terus tinggal 3 kali 8 berarti sama dengan 24 gitu deh. Oke. So good job ya TTA sama tadi yang jawab 24 tapi buat namanya E. Jadi aku nggak tahu nama panggilannya siapa. Oke, kalau itu yang segitiga itu berarti ke atas dulu ya. Nggak ada ketentuan ke atas dulu. Jadi kadang dia tuh polanya bisa ke samping dulu gitu. Jadi nggak ada ketentuan, kayak kita yang harus cepat melihat polanya gitu. Berarti kalau kayak si TTA berarti dia udah langsung jago tuh, dia udah terbiasa mungkin di latihan soalnya gitu. Jadi ada banyak soal-soal yang kayak gini tapi nggak ada ketentuan dia harus ke atas dulu, nggak ada. Pokoknya terserah, bisa juga tambahnya kurang dulu, bisa aja bagi dulu atau yang mana gitu ya. Oke. Kalau iya gitu ya. Bisa sambil di tap layar ya guys ya. Lanjut. Nomor 2. Semua guru memakai batik, sebagian guru memakai ikat pinggang. Ada kata guru tuh, berarti tapi nanti ada ini kan subjeknya kan sama ya. Aku nggak akan terlalu menyoroti dengan pakai rumus lagi guys anyway. Jadi biar main cepat aja ya. Nah, berarti apa nih? Artinya semua guru wajib memakai batik misalnya, tapi sebagian memakai ikat pinggang. Berarti kan biasanya itu yang jadi kesimpulannya semua guru yang memakai batik atau semua guru yang memakai ikat pinggang itu memakai batik gitu bisa. Terus memakai batik. Bukan sebagian, tapi semua. Karena semua guru ya wajib pakai batik gitu. Jadi bisa jadi kayak gini kesimpulannya. Jadi langsung cek aja ya. Nih semua guru memakai ikat pinggang. Ini enggak ya, langsung bertentangan sama statement sama premis kedua. Sebagian guru memakai batik, enggak bertentangan sama premis 1. Tidak semua guru memakai batik dan ikat pinggang. Sekarang semua guru pakai batik ya. Sebagian guru memakai batik atau ikat pinggang. Enggak, karena semua guru itu memakai batik. Ada guru tidak memakai batik dan ikat pinggang. Wah, ayo. Terkena nih. Semua guru memakai ikat pinggang, sebagian guru memakai batik, tidak semua guru memakai batik dan ikat pinggang. Wow, dia nggak pakai kata atau ya ternyata. Nah, kadang yang kayak gini nih agak kena ya kita. Kalau ini aku agak pertimbangin dulu deh. Karena dia bukan pakai atau. Jadi berarti salah satunya bisa nih ya. Kalau sebagian guru memakai batik, sebagian guru memakai batik atau ikat pinggang. Enggak ya. Jadi ini masih bisa oke. Nah, terus yang
Yang tidak ada guru, tidak ada guru tidak memakai batik. Enggak, karena semua guru itu pasti pakai batik tadi. Nah, berarti ini tidak semua guru memakai batik dan ikat pinggang. Berarti artinya ada sebagian guru yang dia pakai batik dan pakai ikat pinggang. Tapi ada guru yang mungkin dia pakai batik tapi nggak pakai ikat pinggang gitu. So, yang paling cocok adalah yang C. Dah. Yes, dia C ya. Sorry, aku tadi nggak ngebaca kata dan dong. Lanjut nomor 3. Nilai X adalah, oke, ditanya yang ini nih. Ada 5, 4, 8 kalau satu kolomnya. Nah, berarti katanya apa tuh? Bisa jadi hubungannya tuh ke samping, bisa jadi hubungannya ke bawah gitu ya. Ditambah kali 2. Kata si Nanda itu ditambah kali 2. Berarti 5 ditambah 7 itu 12. Kalau jago-jago nih ya, berarti tinggal kali 2. Oke, berarti sama dengan 24. Nah, ini juga sama nih berarti 5 ditambah dulu ya, gitu. Bukan berarti nanti kok 7 kali 2 dikali dulu Kak, gitu. Ya, bisa juga sih, nggak terlalu ini, tapi ini dulu di ini. Nah, 5 tambah 6, itu berarti kan 10. Bentar, wait, aku buat sama dengannya deh. Dari ini ya. Nah, berarti ini sama dengan 12, tadi dikali 2, berarti sama dengan 24. Nah, kalau 4 tambah 6, berarti sama dengan 10 dikali 2, berarti sama dengan 20, cocok ya. Berarti ini juga langsung ditambah tuh, 8 tambah 11 kan berarti 19, kalau dikali 2 berarti sama dengan 38. So, jawabannya adalah yang E. Good job guys, yang udah langsung dengan pola. Yang udah jago-jago nih kalian ya. Yes, E ya. Nanda, ini subtes apa Kak? Ini PU, penalaran umum. Oke, aman guys. Yang tadi, wait, aku penasaran tadi sama yang jawab yang bilang kirain cuman ngebahas LBE katanya. Enggak, dia belum komen soalnya. Hai Ilma. Olah kalau dihitungin segitu itu, oh dia nggak komen sih. Oh ya, yang belum follow boleh di follow dulu ya guys. Terus kalau mau join grupnya boleh ke Instagramnya dulu, namanya Rumbelta juga. Thank you untuk mawarnya. Oke, lanjut nomor 4. Kalau udah telat kah ini? Kan aku jadi lupa namamu. Kadang aku lupa, kadang ingat. Aduh, udahlah. Telat dikit lah. Kalau telat kena hukum ya di meja piket nih. Oke, nomor 4 tuh. Kalau udah ada nemu jawaban boleh guys. P, Q, dan R memancing ikan. Jika Q lebih sedikit dari R, sedangkan P dan Q lebih banyak 2 kali dari R, maka yang terbanyak mendapat ikan adalah, wow, damn. Siapa yang paling banyak katanya? Oke, coba kita tulis ya. Kita ubahin ke kalimat matematika. Ada tryoutnya kakak? Ada. Nomor 598. Apa sih Ilma? Udah bahas nomor 5 aja. Assalamualaikum Munair. Itu pakai nalar apa nih, absen mio ya. Oh, absen, benar-benar kalian harus absen dulu ya. Aduh, thank you Abon Sapi untuk kopinya. Oke, ini wait, kepotong kah? Kalau kepotong diingatin ya, karena aku nggak terlalu merhatiin layar dari handphone soalnya, dari yang ini live-nya. Oke, lanjut nih. Tadi PQR. Nah, PQR itu katanya si P, si Q sama si R mancing ikan. Tapi si Q itu lebih sedikit dari R. Jadi kita tandain dulu aja lah ya. Q itu lebih kecil dari R. Terus P dan Q itu lebih banyak 2 kali. Berarti ini dijumlah ya. Berarti kalau P dan Q itu lebih besar 2 kali dari R. Ini ya dong berarti. Wow. Oh, menggelikan sekali nih. Oke, gimana nih? Nomor P sama dengan R. Emang ada, sedangkan jumlah P dan Q. Nah, ini nih yang agak rancu sebenarnya ya. Bisa jadi artinya tuh gini, P itu lebih besar dari 2 kali R gitu ya. Atau bisa jadi terpisah gini. Nah, kalau terpisah gini kan berarti ini aku tandain dulu. Ini bisa jadi hapus. Nah, ini kan karena aku gabung. Karena aku belum tahu nih mana terbaik mendapat ikan. Nah, kalau misalnya kayak gini kira-kira
Nah, antara si P sama si Q nih, belum kita bandingin berarti gitu. Agak susah kan? Gimana tadi? Q itu lebih kecil dari R. Q lebih kecil dari R. Tapi Q, kan nggak lucu. Q lebih besar dari 2R. Gak mungkin kan? Iya, pasti P dong sebenarnya. Karena Q udah, wait, Q itu di urutannya tuh udah paling kecil kan. Nah, Q yang paling kecil berarti urutan yang berikutnya tuh, karena itu yang paling banyak, berarti selanjutnya paling siapa nih? Kan kalau dia Q dengan Q itu lebih besar dari 2R, berarti Q lebih besar dari 2R, berarti di sini paling si Q dong yang masuk, baru si P lah yang paling banyak, paling gitu. Jawabannya A, Kak. Iya, mau minta daftar subtes. Maksudnya daftar subtes apaan? Tapi kayaknya Ki nggak mungkin lebih besar. Iya kan, makanya endingnya tuh dia kayak yang di atas. Kalau Ki lebih besar dari Ki lebih besar dari 2R. Bisa P tambah Q atau lebih besar dari R tambah RK, logikanya iya. Bisa, tapi kayaknya Q nggak mungkin lebih besar. Kalau kayak gini sebenarnya ya cari istilahnya pakai nalar lah palingan. Ayo buru 98. Apa tuh 98? Oh, kamu yang ya Ilma yang tadi udah langsung jawab nomor 5 ya. Yaudah. Ya, nomor 5 nilai X yang paling mungkin benar dalam deret berikut adalah 11, 13, 24, 37, 61. Kata si Ilma 98. Nah, emang polanya gimana Ilma? Kata si Ilma di sini 98. SS dulu Kak, nanti ya terakhir ya, oke? Terakhir di sesi terakhir in N itu biasanya kita SS ditambah aja. Oke, 11 tambah 3 24 gitu ya berarti ya. Jadi antara ini ditambah nih. Nah, ini ke sini hasilnya ini gitu. Nah, berarti kalau mau dapat 37 ini ditambah lagi hasilnya ini gitu. Nah, berarti ini ke sini. Nah, ini ditambah lagi hasilnya yang ini. Nah, gitu berarti yang untuk dapat yang ini kan berarti kalau mau dapat ini ditambah dulu nih hasilnya di sini, maka dia berarti 37 tambah 61. Nah, itu udah si X bakal sama dengan 98. Oke deh. Udah jago-jago nih kalian, udah langsung ngelihat pola, udah langsung bisa membaca pola. Keren. Udah harusnya gitu sih dijumlahkan. Iya gitu ya, itu bilangan Fibonacci. Yap. Lanjut ya, nomor 6. Biar kita cepat guys, udah malam. Besok kalian masih pada sekolah nggak? Karena aku masih harus kerja besok guys. Jam 7 lagi, jadi udah mulai ngantuk. Makanya nilainya paling besar. Oke, ini berarti kalau mau cari nilai yang paling besar kan cari yang ininya paling gede dan di sininya paling gede gitu ya. Wait, ini aku ngasal doang nih tadi ya, bukan berarti ini yang paling gede, enggak. Nah, berarti kalau bisa ininya itu kita ini aja, bisa enggak si pecahannya ini itu sama semua ininya, pasti namanya itu penyebutnya gitu. Kalau dia sama penyebutnya kan gampang ya untuk membandingkan. Kayaknya bisa ke 12 semua dah. Kita sederhanain semua ya. Nah, berarti 15/60 kalau kita buat ke per 12, penyebutnya jadi per 12, berarti dibagi berapa tuh? Berarti 60 bagi 12 bisa berapa tuh? Berarti 5 ya. Kan? Nah, berarti 15 dibagi 5 berarti sama aja dengan warna merah ternyata. Berarti ini sama aja dengan 3 dibagi 12 tadi ya. Dibagi 5 ya. Dibagi 5 jadi biar semua per 12. Nah, ini 3/12. Nah, ini dibagi berapa biar dia per 12 tuh. Karena kita mau cari yang per 12 semua kan. Berarti dibagi 4 kan. Nah, berarti 30 dibagi 4 bisa nggak? 30 dibagi 4. Nggak apa-apa lah ya, komaan dikit kok gitu. Nah, ini 7,5. Terus 45 ke 36 berarti biar 12 kan, berarti dibagi 3 kan. Nah, berarti 45 dibagi 3 berarti bisa 15. Terus kalau ini berarti dibagi 2 kan, 12 dibagi 2 berarti 30. Terus kalau ini udahlah segini lah ya. Nah, kira-kira yang paling gede siapa nih di antara sini? Yang pasti 3/12 udah enggak. Jadi langsung
evakuasi nggak tuh ya? Langsung mau dibuang aja lah ya. Paling yang, nah tinggal nanti dikalikan dengan angka yang di sininya gitu loh, gitu. Karena kalau enggak kan dia sama aja, udah per 12 sama per 100-nya gitu. Nah dari kalian nih, yang mana langsung? Yang paling gede. Ini ada angka 65 dan dia 75 kan. Yang paling gede 75 kan, ya udah pasti yang E. Ya kan? Atau hai Kak Esra, hai Ilma. Ini masih pada ingat sama aku ya. Oh ya guys, kalau kalian kan misalnya mau join saluran kan, kayak nanya, Kak Instagramnya apa, ditautin dong ke TikToknya. Itu aku udah buat video, masalahnya kenapa aku nggak bisa tautin Instagramnya ke TikTok, nggak tahu kenapa. Kalau kalian ngerti, tolong dong di komen di video aku yang terbaru itu. Sampai udah lama banget aku coba linkkan Instagramnya biar kalian gampang untuk ngecek grup atau salurannya, tapi nggak bisa aku linkin Instagram, jadi kalian cari Instagram sendiri ya. Kalau nyari yang terkecil, lihat yang di atas kah. Kalau mau nyari yang terkecil sama sih, caranya sama, tapi nanti lihat yang hasil perkaliannya itu kan, ini kan 3 kali ini misalnya 13% kan 13 per 100, per 100 nya kan sama semua nih persen, jadi 3 kali 13 ini 75 dikali 26, terus 15 kali 39, terus 30 kali 52, 75 kali 65. Nah kamu bandingin lah hasilnya mereka tuh yang mana yang paling kecil, udah gitu aja. Oke? Siapa nih tadi yang Kai? Aman ya? Gitu ya. Jadi yang paling kemungkinan gede kan kita malas ngitung. Maksudnya bukan malas ngitung sih, bukan bermaksud menyuruh kalian malas ngitung, tapi ya mau yang cepet kan, nggak mau yang kayak harus ngitung-ngitung lagi kan. Kalau misalnya bisa yang nggak harus ngitung, ya kenapa harus ngitung gitu kan? Karena kalian lagi berpacu dengan waktu, bukan cuma berpacu dengan jawaban. Kalau lagi tes itu yang penting itu bukan cuma jawaban benar, tapi kalian cepat juga. Jadi cepat dan tepat ya. Oke, wow, aku telat ya, Starvel, nggak apa-apa. Lanjut ya, nomor 7. Wait, nggak buram kan? Ditanya itu yang paling tidak tepat. Nah, mau nggak mau kamu harus baca statementnya itu. Kamu pahamin. Kalau dari aku sebenarnya ada kan orang dia baca ininya dulu gitu. Kalau aku mending baca teksnya, tapi kamu harus kok fokus banget pas baca teksnya, biar kamu nggak berulang dan kamu langsung bisa menyimpulkan yang mana nanti yang salah gitu. Karena yang ditanya itu paling tidak tepat, berarti bisa jadi ada yang kurang tepat gitu. Oke. Infokan trika ini dikirimkan. Nanti ada capture, terus dikirim di GC biasanya atau di grup. Kadang yang kirim soalnya bukan kakak lagi, tapi sesama kalian gitu loh, teman-teman kalian yang udah join di grup gitu. Atau nanti kalau kalian mau capture sendiri nggak apa-apa gitu. Nanti capture ya, kakak bilang gitu kak. Karena sorry banget kalau ngasih filenya aku nggak bisa guys, karena ini jujur ini file asli yang digunakan di bimbel. Oke. Lanjut ya, aku baca dulu. Berdasarkan laporan Pemda Jogja, persentase pemakaian tempat tidur di rumah sakit terujukan COVID-19 itu atau bed occupancy ratio-nya itu semakin meningkat sejak pertengahan November 2020, meski jumlah tempat tidur terus ditambah. Lonjakan BOR itu seiring penambahan kasus pasien COVID-19 pada 12 November 2020, terjadi peningkatan BOR lebih dari atau sama dengan 50%. Pada tanggal itu dilaporkan ada 452 tempat tidur, baik kategori kritikal maupun non-kritikal, dengan BOR 50% di seluruh provinsi Yogyakarta. Angkanya melonjak menjadi 463 tempat tidur dan BOR sebesar 95% pada 30 November. 1 bulan kemudian, pada 12 Desember, BOR masih tetap tinggi yakni 77%, meski tempat tidur meningkat menjadi 572. Pada akhir Desember, setiap tempat tidur ditingkatkan lagi menjadi 641, BOR juga ikut meningkat menjadi 87%. Pun demikian, pada 12 Januari, total ada 728 tempat tidur, tapi sudah terpakai 93%. Meski tak bisa serta-merta menggambarkan kondisi lapangan, data itu turut menjelaskan kenapa banyak pasien COVID-19 semakin kesulitan mencari ruang perawatan. Oke, langsung kita bahas dari yang A ya, karena mau nggak mau kita harus cross check one by one. Yang A, pada 12 November 2020 terjadi peningkatan BOR lebih dari atau sama dengan 50%. Nah, kalau kamu nggak ini kan udah yang langsung nih
Quote-nya ini berapa nih? Peningkatannya lebih dari 50% katanya. Bener kan? Berarti bukan jawabannya, karena kita jadi netizen yang cari yang salah. Yang ditanya adalah paling tidak tepat. Nah, berarti bukan A. Yang B, terjadi peningkatan jumlah tempat tidur di rumah sakit dari bulan Desember hingga Januari. Nah, dari Desember ke Januari itu dia BOR-nya ikut meningkat dan tempat tidur juga meningkat kan. Nah, berarti yang B juga benar. Karena dia benar, dia bukan jawabannya. Yang C, sejak pertengahan November 2020, peningkatan jumlah tempat tidur rumah sakit rujukan COVID diikuti dengan kenaikan BOR. Iya ya, tadi kan ada BOR-nya tuh di awal berapa sih tadi? Di 50% dulu tuh. Terus setelahnya BOR-nya tuh jadi 95% kan di November. Nah, ditanya adalah dari pertengahan November. Dari pertengahan November ya. Nah, berarti 95% terus tetap tinggi. Oh, dia enggak selalu arti. Sejak pertengahan November peningkatan jumlah tempat tidur di rumah sakit rujukan diikuti dengan peningkatan BOR. Karena dia aku tandain merah. Di mana nih tadi yang ada 77%. Dia masih tetap tinggi tapi udah enggak setinggi sebelumnya dong. Nah, tapi setelahnya ada 87%, yang mana tadi ketika di November, make sure lagi ya, lebih dari di November itu tadi 50% deh, guys. Nih, 50%, 77%, 57%. Nah, artinya ini benar. Benar ya, berarti yang C. Yang C benar, maksudnya bukan C jawabannya. Yang D, angka kematian pasien COVID-19 melonjak mengakibatkan lonjakan BOR. Kayaknya nggak ada ngomongin angka kematian loh. Dan apakah angka kematian itu yang mengakibatkan lonjakan BOR? BOR itu adalah bed occupancy ratio. Menurut aku kalau banyak yang meninggal ya udah langsung dikubur lah. Berarti banyak yang sakit aja gak sih? Nah, kita tandain dulu nih, ini nggak ada dan nggak ada ngebahas angka kematian juga. Yang pada akhir Desember ketika tempat tidur ditingkatkan lagi menjadi 641, BOR juga ikut meningkat menjadi 87%. Benar ya, dia dinaikkan menjadi 641. Nah, dia 87%. Nah, udah C tuh yang enggak yang D dong berarti jawabannya. Dan mau aku pun ya harusnya kalau banyak orang meninggal ya banyak yang kosong dong gitu. Ini berarti banyak orang yang dirawat sih. Ya, jadi jawabannya adalah D. Congrats yang benar jawabannya. Oke. Lanjut ya. Hai D, hahaha, D, please. Dia apa? Nggak tahu, sulit apakah D, apa trik setiap Jessica, soalnya takut perwaktunya nggak cukup untuk jawab. Apa ya? Dari aku soal pengantar tidur, yes. Dari aku sih sebenarnya kamu harus fokus, terus jangan, itu yang paling utama menurut aku itu. Karena yang membuat hancur itu kayak mentalnya kamu duluan sih. Kamu udah, soalnya lagi susah nih, kamu langsung kayak down banget gitu. Mau gimana pun ya, tiap sukses pun menurut aku tips dan triknya tuh beda sih. Lanjut ya, nomor 8. Halo bakso, tadi aku nanyain bakso lah. Sulung PO, kasihan besok yang ujian. Oh, besok masih ada yang ujian kah? Oke, ayo ngebut. Apabila fakta seseorang memiliki kondisi rentan, manakah pernyataan berikut yang paling mungkin benar mengenai orang tersebut? Ditanya adalah paling mungkin benar ya. Oke, yuk. Salah satu cara untuk menjaga kesehatan di tengah polusi udara adalah dengan memenuhi asupan gizi harian. Anda dapat mengonsumsi makanan sehat seperti sayur dan buah agar daya tahan tubuh menjadi lebih kuat dan tidak mudah terserang berbagai penyakit. Nah, ada katanya faktanya itu seseorang itu kondisi badannya rentan. Oke, yang mana yang paling mungkin benar mengenai orang yang kondisi badannya itu rentan gitu ya. Oke, yang A, orang tersebut tidak suka makan sayur tetapi suka makan buah. Yang paling mungkin benar ya, ingat paling mungkin benar. Oke, nggak ada patokan sebenarnya karena baik sayur maupun buah sama-sama bagus untuk meningkatkan daya tahan tubuh gitu ya. Nah, ini belum tentu. Yang B, orang tersebut mengonsumsi menu makanan yang serta sayuran. Nggak ada ketentuan juga, jangan-jangan dia nggak makan sayur, makannya buah doang. Atau bahkan nggak makan itu, makannya vitamin, gimana dong? Yang C, orang tersebut lebih mudah terserang penyakit apabila mengonsumsi buah dan sayur secara bersamaan. Ini makin ngaco. Paling nggak mungkin. Yang D, tidak dianjurkan bagi seseorang untuk mengonsumsi buah setelah mengonsumsi sayur. Nggak ada statementnya itu kan?
tentang oh nggak boleh ya setelah makan ini nanti ada pantangannya gitu, atau misalnya oh nanti ada zatnya beda, nggak ada statement itu. So enggak, yang orang tersebut tidak memperhatikan asupan gizi hariannya. Ayo paling oke nih, ya udah lah ya, karena dia rentan, berarti dia nggak memperhatikan asupan gizinya. Bisa jadi dia nggak makan sayur dan makan buah. Oke. Yes, ya. Yang paling mungkin benar gitu. Oke, lanjut nomor 9. Biar kita cepat-cepat kan. Nomor 9, manakah dua pernyataan berikut yang akan memperlemah argumen pihak kepolisian? Kalau dia statement memperlemah, berarti bertentangan dengan yang ada di statement gitu. Kalau ditanya memperlemah. Oke, langsung aku baca ya. Kak kok nggak bilang mau live? Kakak bilang mau live tahu di saluran. Kakak bilang tahu di saluran di WA jam 9 ya, aku bilang. Oke. Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menggratiskan biaya pembuatan SIM tahun ini. Pihak kepolisian mengatakan bahwa program pembuatan SIM gratis dari pemerintah ini menurunkan jumlah kasus tilang disebabkan oleh tidak adanya SIM secara signifikan. Anyway, ini aku tandai dengan ABCD ya. Tadi ada 2 statement yang ditanya ya. 2 pernyataan yang memperlemah. Nanti kita checklist gitu. Oke. Berarti yang mana nih? Yang A, jumlah masyarakat yang memiliki SIM lebih banyak daripada yang tidak memiliki SIM. Memperlemah. Menurut aku enggak dong. Justru karena belum banyak yang punya SIM, makanya digratiskan gitu kan. Nih tadi menggratiskan kan. Ngebut Kak di situ udah mau jam 12. Oh, di mana guys? Yang B. Ini enggak memperlemah, dia memperkuat. Jumlah yang memiliki SIM, jumlah masyarakat yang memiliki SIM lebih banyak daripada yang tidak memiliki SIM. Menurunkan, enggak ada. Sebenarnya enggak ada kaitan sih menurut aku dengan statement yang ini. Yang B, banyak orang bersemangat membuat SIM karena digratiskan oleh pemerintah. Oh, tidak ada statement yang enggak ada dengan argumen yang di atas. Banyak orang yang mau gitu ya. Oke, di statementnya itu adalah program ini gratis dari pemerintah, dia gratis, terus menurunkan jumlah kasus tilang. Oke, berarti nggak berkaitan dengan B. Yang C, sebagian besar orang memilih untuk membayar denda tilang daripada harus repot menyiapkan berkas-berkas untuk membuat SIM. Memperlemah. Sebagian orang memilih membayar denda tilang. Kayaknya ini nyambung sih. Ini memperlemah sih. Karena katanya kalau di sini kan orang-orang itu pada ini kan, pada mau untuk buat SIM gratisnya, makanya menurunkan jumlah kasus tilang karena nggak punya SIM gitu. Nah sementara di sini seolah orang nggak mau buat SIM, nah, udah mending aku bayar tilang gitu. Nah ini memperlemah, bertentangan. Berarti ini checklist lah ya. Yang D, hanya sedikit orang yang menunda pembuatan SIM karena dirasa belum perlu. Hanya sedikit orang yang menunda. Ini hanya sedikit ya, berarti artinya banyakkan orang yang langsung buat SIM, berarti itu memperkuat malahan. Yang E, jumlah kasus tilang akibat tidak adanya SIM tidak lebih rendah dibanding tahun sebelumnya. Jumlah kasus tilang itu tidak lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Harusnya gimana guys? Setelah dibuat SIM gratis, harusnya lebih rendah kan? Karena udah dibuat SIM gratis dan turun jumlah tilangnya, berarti ini memperlemah. So jawabannya C dan E atau 3 dan 5. Memperlemah berarti berlawanan. Ada berlawanan. Kalau memperkuat ya mendukung statement itu. Tuh namanya memperlemah. Gitu. Oke ya. Lanjut. CE, yes, ada yang udah ada kok yang jawab CE ternyata. Keren. Lanjut, karena aku kadang udah nggak terlalu baca komen-komen guys, kan ngebut. Tadi katanya ada yang udah jam 12 sekarang. Wow, di mana itu? Berarti di Papua kah? Nggak relevan. Ya memperlemah guys sih. Oke, aku nggak banyak baca chat ya. Oke. Lanjut nomor 10. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang pasti benar? Pasti benar. You may get one from the preview of apa ini? Switch to shop only live. Apaan sih, nggak tahu deh. Permintaan TikTok kadang aneh. Oke. Yang pasti benar itu biasanya ada tersurat. Tapi mari kita cek lagi ya.
Yang pasti benar berarti aku baca aja, kan teksnya nggak sebanyak itu juga kok. Banyak produsen kunyit di Indonesia yang memproduksi kunyit yang berkualitas. Kunyit yang berkualitas adalah kunyit yang memiliki banyak kandungan sehingga dapat dijadikan sebagai suplemen kesehatan. Namun Indonesia masih belum bisa memenuhi permintaan pasar dikarenakan jumlah kunyit berkualitas yang tidak memadai. Jumlah kunyit berkualitas yang tidak memadai ini dikarenakan tempat penyimpanan kunyit yang tidak sesuai standar. Tadi kalau misalnya kunyitnya berkualitas, dia punya banyak kandungan ya. Oke. Nah, tapi di Indonesia itu belum. Oke, yang pasti benar. Yang A, jika tempat penyimpanan kunyit sesuai standar, Indonesia bisa memenuhi permintaan pasar. Pasti benar. Pasti benar. Apakah ini cocok? Menurut aku belum tentu. Itu kan mungkin salah satunya ya. Salah satu kenapa Indonesia itu belum sesuai, belum memenuhi pasar lah. Yang B, untuk memenuhi permintaan pasar, produsen suplemen kesehatan memanfaatkan berbagai jenis kunyit sebagai bahan dasar. Oh, tidak ada di sana. Yang C, Indonesia masih belum bisa memenuhi permintaan pasar apabila tempat penyimpanan kunyit tidak sesuai standar. Ini paling oke sih. Kayaknya ini diantara yang dua tadi ya. Ini masih lebih oke. Yang D, standar tempat penyimpanan kunyit berkualitas harusnya lebih baik daripada tempat penyimpanan kunyit biasa. Oh, itu terlalu jauh, nggak ini ya. Yang permintaan pasar kan kunyit berkualitas menurut sebab nggak ada menurut ya, paling cocok berarti yang cantik. Kalau ada yang mau diskusikan boleh guys. Jadi kalau Indonesia, kalau andai kan pun nanti misalnya nih kunyitnya itu mungkin hasilnya banyak dari petani, tapi kalau penyimpanannya nggak sesuai standar, dia nggak menjadi kunyit yang berkualitas kan, maka Indonesia tuh yang nggak akan bisa memenuhi permintaan pasar kalau tempat penyimpanan kunyitnya itu sendiri tidak sesuai standar gitu. Itu yang paling oke. Ya. Jangan lupa guys sambil tutup layar ya. Lanjut nomor 11. Apa nih yang tanya nomor 11? Jenis donat yang tidak akan diperoleh keponakan Nathan adalah wow, panjang guys. Ada beberapa jenis donat. Coklat donat, sorry. Yang ditanya adalah donat yang tidak akan diperoleh ponakannya si Nathan. Kak, maaf, apa sih OOT? Boleh nanya nggak kalau premis yang persyaratan 3 syarat cuma 2 terpenuhi, salah satu atau mungkin? Gimana Chris? Premis persyaratannya 3. Nah, yang terpenuhi cuma 2. Salah atau mungkin? Oh, kasih contohnya dong. Bisa jadi mungkin dia kan, kalau dia jelas terpenuhinya cuma 2, berarti dia nggak ini dong, nggak include dong, karena kalau syarat minimumnya 3 nih gitu, dia nggak memilih salah satunya, ya nggak bisa gitu. Misal nih, syaratnya cewek yang aku suka tingginya minimal 170 misal, harus berat badannya 50 misal, terus IQ-nya harus 150 misal. Kalau salah satunya nggak include, ya berarti bukan cewek idaman kamu dong, misalnya gitu. Ya, aduh, astaga, kegeser lagi. Maaf guys, ini kaki aku juga ngegeser meja lah, semua kegeser. Oke, lanjut ya. Kalau ada konjungsi dan, Kak, konjungsinya gimana tuh? Dan, tinggi dan cantik. Nah, berarti kedua syarat itu harus. Kalau kamu cuma tinggi atau cantik, nah berarti kalau dia tinggi tapi nggak cantik, kamu akan oke. Kalau dia misalnya pendek tapi cantik, kamu akan oke gitu. Jadi bisa salah satunya. Kalau dan itu berarti biasanya kedua-duanya itu atau berapa yang disebutin di situ itu harus terpenuhi. Wait guys, ini jadi agak aduh, pegang lagi. Sorry banget, sorry. Bentar. Ini goyang lagi jadinya tripod aku. Aman kan ya segini ya? Karena kalau enggak dia agak ngegoyang banget. Ya Allah, Kak, macam game lah apa tuh? Game lah apa? Walah, oke Kak, makasih, sama-sama. Pecel kodok, aduh Tuhan. Aku pengen makan pecel lele, kamu ngasihnya pecel kodok. Oke, Nathan membawa 5 orang keponakannya, yaitu si Ana, Bimo, Cici, Dodo, dan Emma. Nah, berarti kalau kalian butuh coretan, dia A, B, C, D, E nih. Untuk beli donat kesukaan mereka di toko X. Toko donat X menerapkan bahwa dalam 1 kali pembelian, konsumennya itu hanya dapat membeli maksimal 2 donat
Untuk setiap pilihan rasa ada coklat, karamel, keju, stroberi, madu, coklat putih, dan kacang. Ana suka donat. Berarti si Ana suka donat rasa coklat, karamel, dan keju. Berarti dia sukanya coklat, karamel, keju. Nah, kalau si Bimo sukanya stroberi, karamel, mana sih tadi Bimo? Aduh, keju. Bener ya, keju. Terus si C, entah siapa lah C ini, sukanya coklat, madu, dan CP, coklat putih ya. Si D itu sukanya suka semua rasa kecuali rasa coklat dan rasa yang dipilih Bimo. Artinya apa tuh? Dia suka rasa yang dipilih kecuali coklat. Berarti pilih Bimo, coklat nggak bisa, karamel juga enggak, keju juga enggak, berarti stroberi juga enggak dia, karamel juga tadi enggak ya. Berarti wow. Antara ini dia enggak, stroberi, karamel, keju enggak. Sorry, aku coretnya di salah. Stroberi, karamel, keju, dan coklat. Berarti dia bisa jadi madu, coklat putih, dan kacang. Tuh ya. Oke. Berarti aku batalin yang coretannya aku. Ya, malah makin bercoret. Lanjut ya. Si Emma itu sukanya dulu punya semua rasa kecuali rasa. Lalu Emma menyukai rasa coklat, stroberi, dan karamel, kacang. Jadi coklat yang tidak akan diperoleh keponakannya si Nathan. Berarti yang nggak ada memilih, yang nggak ada dipilih siapa tuh berarti guys? Bentar. Tadi apa syaratnya? Konsumen hanya dapat membeli maksimal 2 buah donat untuk setiap pilihan rasa. Madu, Ana, lalu Emma. Wow, agak ini nih. Dia tadi cuman bisa 1 kali pembelian. Toko online itu menerapkan bahwa ada 1 kali pembelian. Konsumen hanya dapat membeli maksimal 2 buah donat untuk setiap pilihan rasa. Nah, berarti bisa beberapa donat, tapi pilihannya harus beda gitu ya. Selain lebih dari 2 bisa berarti, tapi harus beda pilihan rasa. Berarti yang antara yang ini, misal nih ya, ini kan si ponakannya itu nggak dikasih tahu loh ya. Jadi kan yang beli kan pasti si Nathan ya, si omnya tuh yang bakalan bayarin. Nah, misal si omnya itu cuman bisa itu belinya coklat 2, karamel 2, keju 2, stroberi 2 gitu. Cuman di sini dia nggak dikasih tahu kalau mereka itu bakalan dikasih berapa ya per ponakannya gitu ya. Berarti yang kayak yang nggak akan, jenis donat yang tidak akan diperoleh keponakan Nathan adalah yang tidak akan diperoleh oleh ponakannya si Nathan. Wow. Kak, kenapa stroberi dan karamel? Kenapa yang Kak, let's go, kertas aja. Tablet Kak, make MacBook Mini enak banget. Tablet make MacBook. Ini bukan ini sih. Ya, ini tablet sih. Aku nggak pakai MacBook anyway. Nanti kalau punya uang baru beli MacBook. A atau G atau C, nggak tahu polo. Sorry, aku baca ada namanya nggak tahu. Oke, dia cuma 2 bisanya tadi. Kenapa? Strawberry kan banyak yang pilih, begitu juga dengan karamel sih Kak. Oke, karena terlalu banyak yang milih. Oke, berarti kalau C dengan C masih oke 2. C juga nggak, ini loh C tadi. coklat putih aman. Terus stroberi aman. Ya, berarti aku coret ya. Stroberi aman. Coklat putih aman. Terus kacang aman. Karamel 3 guys. Karamel belum aman tuh. Kalau keju
Oh ya, keju tadi udah aman. Terus kalau madu ada 2, madu ada 2. Nah, berarti coklat, karamel. Nih coklat kan ada 3 nih, coklat, terus karamel 1, 2, 3 juga nggak bisa. Kalau madu tadi udah aman ya, madu udah aman. Nah, berarti apa? Yang mana tuh? Berarti coklat dan karamel ya. Berarti cantik. Kayak Kak barusan like apa? Oh, barusan like. Tiba-tiba putih semua, Kak. Oh, gimana sekarang? Aman nggak? Aman nggak? Halo? Halo? Aman nggak sekarang? Oh, oke. Aku nggak tahu juga deh kenapa. Kadang wifi-nya atau tadi dari ini ya kali. Kadang TikTok-nya juga agak ngebug sih sometimes. Lanjut ya, biar kita selesai. Sampai nomor 20 nih biasanya. Yes, 20. Oh ya, yang belum join nih. Ini kesini nih, capture nih. Nih. Jadi ada di link Instagram namanya Rumbelta nih. Jadi kamu capture dulu nih. Ini kamu capture biar kamu nanti bisa join. Oke? Cek karena kalau Dodo nggak suka coklat. aman Kak, kamu aman. Oh, aku aman. Jangan lupa guys sambil tetek layarnya guys. End live you collect to gifts. Enggak, aku nggak mau end live kok. Kan kadang TikToknya menyuruh aku end live, menawarkan maksudnya. Oke, nomor 12. Berdasarkan pernyataan berikut, manakah yang paling mungkin menjadi sebab dari jumlah energi yang terus berkurang seiring dengan naiknya tingkat tropik? Yang paling mungkin menjadi sebab ya. Oh, sorry. Mati dong. Sebab dari jumlah energi yang terus berkurang. Oke. Dalam piramida energi atau rantai makanan, jumlah energi terus berkurang seiring dengan naiknya tingkat tropik. Makin panjang jarak transfer energinya, makin kecil aliran energinya. Nah, berarti kita pilih yang menjadi penyebabnya ya. Kenapa dia makin turun si energinya gitu. Oke, berarti kalau yang A oke, satu jawaban doang ya, yang paling mungkin soalnya bukan yang 2. Oke, yang A, hasil antar transfer energi tidak semuanya bisa dimanfaatkan untuk dikonsumsi kembali. Bisa cocok sih ini ya. Jadi kenapa si energinya makin berkurang? Karena kalau udah transfer energi yang didapat itu oleh yang baru dapat itu belum tentu bisa dimanfaatkan dan dikonsumsi kembali. Kalau ini nyambung, kalau kamu make sure yang lain boleh, tapi kalau kamu udah yakin nyambung ini sebagai penyebab, ya udah langsung pilih aja gitu. Oke, yang B, setiap fase perpindahan energi mengalami penambahan jumlah. Enggak lah, kan dia makin berkurang. Aliran energi yang semakin kecil membuat perpindahan energi menjadi lebih cepat. Enggak ada kaitannya. Sinar matahari membantu memperpendek jarak transfer energi dari satu rantai. Enggak ada kaitannya juga sih, bukan penyebab, nggak cocok. Jarak transfer energi dapat diperpendek atau diperpanjang tergantung dari keadaan alam sekitar. Nggak cocok. Emang yang paling oke sini A ya. Karena dia semakin berkurang. Kalau tingkat tropiknya ini biologi nih, yang ekosistem itu tuh ya. Sampai jam berapa Kak? Sampai selesai nomor 20 ya. Oke, lanjut ya, nomor 13. Manakah penelitian berikut yang paling mungkin menjelaskan perbedaan kondisi tersebut? Oke, pada 7 tahun yang lalu masih jarang orang yang menggunakan mobil listrik berbasis baterai atau itulah. Pada saat ini tercatat pembelian mobil listrik berbasis baterai melonjak naik sebesar 2 kali lipat dibandingkan sebelumnya. Oke, kalau tahun 7 tahun lalu itu masih jarang, tapi sekarang dia naik 2 kali lipat. Itu ya. Oke, yang paling mungkin menjelaskan perbedaan kondisi itu. Kondisi yang tadi jarang tiba-tiba sekarang naik 2 kali lipat gitu ya. Oke, yang A, banyak perusahaan mobil yang memproduksi mobil listrik berbasis baterai sejak 7 tahun yang lalu. Kurang cocok sih sebagai menjelaskan perbedaan itu ya. Yang dari 7 tahun lalu ya harusnya udah banyak dong harusnya orang yang pakai. Yang B, jumlah mobil listrik yang beredar di jalan lebih banyak daripada sebelumnya. Kurang cocok. Yang C, sebagian pembeli mobil listrik saat ini tidak mendapatkan subsidi dari pemerintah. Saat ini tidak dapat subsidi, tapi kenapa makin banyak? Malah bertentangan dong. Harusnya sekarang dong dapat subsidi, makanya makin banyak beli yang listrik gitu ya. Yang D, sebagian besar orang masih bertahan menggunakan mobil berbahan bakar karena harga mobil listrik masih tergolong mahal. Masih
Padahal udah banyak yang ini guys, yang milih listrik. Berarti ini nggak cocok dengan keadaan sekarang. Yang selama 7 tahun terakhir pemerintah memberikan insentif pajak pada pengguna. Yang elah. Makanya orang mulai beralih karena pemerintah kasih insentif pajak pada pengguna mobil listrik itu lebih rendah gitu loh. Gitu. Kayak ada subsidi lah dari pemerintah. Makanya orang makin mulai beralih ke mobil listrik atau mobil baterai itu gitu ya. Oke, lanjut. Kak dulu ngajari talenta tahun berapa? Terus nama kakak siapa? Kenapa? No, nggak, aku bercanda kok. Aku nggak mau spill kalau sama Nesgo. Aku cuma, aduh, lagian aku nggak di Siantar, aku cuma tahu beberapa orang kok. Kenapa bukan BK? Oh, kenapa bukan B? Jumlah mobil listrik yang beredar di jalanan lebih banyak daripada sebelumnya. Ini terlalu luas. Oh, sorry, ada kata mobil listrik ya. Jumlah mobil listrik yang beredar di jalanan lebih banyak daripada sebelumnya. Yang ditanya adalah dia kurang detail gitu loh. Kenapa? Dia cuma mengulang statement itu doang gitu. Lebih banyak beredar daripada sebelumnya. Dia kayak reason kenapanya tuh nggak dapat di B gitu. Perbedaan kenapa orang pada beralih ke mobil listrik itu gitu. Tuh masih kurang dapat kalau di B. Itu ya. Buset, gue subsidi ini kak. Udah sini. Kak, blur gitu ya. Maaf ya, seblur itu ya. Aku lagi beda handphone soalnya pakai ya. Kak, kalau misalnya pilihannya gini kak, pemerintah baru memberi subsidi bisa nggak kak? Gimana ya kak? Gini pemerintah baru memberi subsidi bisa nggak kak? Oh, bisa aja. Jadi kayak maksudnya bisa. Jadi kayak kayak misalnya sekarang ini pemerintah memberikan subsidi terhadap yang kalau orang membeli mobil listrik atau si baterai itu. Kalau sementara 7 tahun lalu itu enggak gitu. Itu bisa. Atau fokusnya kalau kena tangan langsung blur. Oh, oke. Bentar. Akan? Beda banget ya? Oh, maaf ya. Kok gitu ya? Oke. Tuh, aduh. Malas deh kalau gini. Oke, aku tangannya seringan di luar aja lah ya. Maksudnya nggak usah seringan masuk ke kamera ya. Kak, itu PDF-nya nggak bisa diakses umum. PDF apa? Maksudnya gimana? Aku kasih kalian capture kok biasanya. Lanjut ya. Wow, rambut aku rontok, sorry. Parah nih. Oke, lanjut deh. Manakah pertanyaan berikut yang paling tepat mengenai hasil penelitian tersebut? Yang paling benar mengenai hasil penelitian tersebut. Oke, kita baca. Nelayan A menyatakan ikan salmon yang tidak dimasak lebih banyak mengandung vitamin daripada yang dimasak terlebih dahulu. Si B menyatakan salmon yang hidup di air tawar mengandung lebih banyak gizi daripada yang hidup di laut. Hasil penelitian menunjukkan ikan salmon itu akan lebih baik dikonsumsi saat matang daripada saat masih mentah untuk menghindari adanya parasit dalam salmon. Oh, dia lebih sehat berarti artinya yang setelah matang. Kalau dari statement A tadi yang ngebahas tentang dimasak dulu itu yang A ya. Kalau yang B kan tentang dia dari laut atau dari air tawar gitu. Emang ada salmon di air tawar ya? Gak tahu juga. Ikan salmon itu yang tidak dimasak lebih banyak mengandung vitamin. Nah, berarti bertentangan dengan nelayan A ya. Coba kita cek ini. Memperkuat pernyataan nelayan A. Enggak lah. Karena bertentangan harusnya memperlemah enggak sih? Memperkuat pernyataan. Kalau nelayan B dia nggak ada kaitan. Karena beda fokusnya. Kalau yang ini tidak relevan dengan pernyataan A, enggak. Dia lebih ke C ya. Yes, C ya, memperlemah statementnya si A karena mereka bertentangan, guys. Oke, aman ya. Lanjut nomor 15. Ditanya 2 yang paling didukung oleh bacaan tersebut. Oke, berarti artinya dia berkaitan ya, dan kaitannya tuh mereka saling mendukung. Oke, aku baca statementnya. Sebuah penelitian menyebutkan bahwa mendengar musik klasik dapat mengembangkan fungsi otak dan membuat suasana hati menjadi lebih baik. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa kondisi suasana hati yang baik terbukti dapat meningkatkan kemampuan seseorang dalam mengingat. Wow. Oke, masuk ke option.
1, 2, 3 lah ya nih. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, manakah yang paling didukung tadi ya? Ditanya. Yang 1. Ingatan seseorang akan bertambah baik apabila mendengarkan musik klasik. Oke, apakah ini benar atau tidak? Anak-anak, nyambung ya, karena tadi mendengar musik mengembangkan fungsi otak. Nah kan, kalau kondisi dan suasana hati ya, dan suasana hati lebih baik. Kalau suasana hatinya baik, meningkatkan dalam mengingat gitu. Nah, berarti dia bertambah baik kalau mendengar musik. Ini nyambung. Aku bebasin deh. Yang nomor 2, memutar musik klasik dapat membantu seorang dalam mengingat materi pelajaran. Bisa juga sih dia didukung. Kayak aku tandain di sini dulu. Kalau yang ketiga, anak dari orang tua pemusik mempunyai daya ingat enggak ada kaitan. Anak yang berprestasi sekolah sering mendengar musik klasik. Kurang sih menurut aku. Belum tentu kan. Yang nomor 5, seseorang dengan kemampuan mengingat yang tinggi selalu berada dalam suasana hati yang baik. Enggak juga. Oke. Dia paling cocok 1 dan 2 ya. Oke. Aman? 1 dan 5 enggak sih, Kak? Enggak lah. Emang kan cuman dari musik doang. Musik klasik kan enggak juga kan. Tapi kalau nomor 2 membantu mengingat kan. Karena tadi kalau dia itu kan emang meningkatkan daya atau daya ingatnya orang gitu. Nah, kalau yang ini kurang sih menurut aku. Nomor 5. Apakah dia selalu berada dalam suasana hati yang baik? Enggak kan. Emang orang pintar itu enggak pernah galau. Galau mereka mah kadang, ya kan? Oke? Iya, tapi kan bukan berarti ada kata statement selalu loh. Emang orang kalau misalnya yang jago hafalan itu nggak pernah galau, pernah lah, ya kan? Oke, aman ya. Hai G, halo, let's go. Thank you udah di tutup layar. Halo. Lanjut ya, guys. Nomor 1 dan 2 ya, udah nyambung ya 1 dan 2 ya. Atau ada yang ini nggak yang kayaknya bukan 1 dan 2 dah gitu. Gak apa-apa, kita discuss ya. Lagi-lagi kan aku udah bilang ini aku belum belajar soal ini. Jadi aku bahas soalnya ya barengan sama kalian. Blur kah? Oh, seblur itu kah? Udah benar itu, iya, oke. Emang parah banget gak sih blurnya, guys? Aku nggak tahu mau ngelakuin apa lagi karena beda kamera yang aku pakai sama yang kemarin. Ntar aku coba bersihin deh kameranya ya, semoga aman, gak apa-apa Kak. Oh, baterainya udah lemah juga guys, 19%. Oke, aman, so far so good. Aku coba agak zoom in aja lah ya, biar fokus di satu titik. Lanjut. Nomor 16, manakah panel berikut yang paling mungkin menjelaskan perbedaan kondisi tersebut? Oke. Pada 5 tahun yang lalu, angka pelanggaran lalu lintas oleh pengemudi sepeda motor masih rendah. Pada saat ini, angka pelanggaran lalu lintas oleh pengemudi sepeda motor sangat tinggi. Oke, yang menjelaskan perbedaan itu. Yang A, kualitas jalan pada saat ini jauh lebih baik daripada 5 tahun lalu. Kayaknya kurang ya. Nggak, mungkin ada kaitan tapi nggak terlalu berhubungan ya. Yang B, jumlah pengendara sepeda motor pada saat ini jauh lebih banyak. Kurang, perubahan kebijakan pengguna sepeda motor dapat tidak dilakukan pemerintah selama 5 tahun terakhir. Tapi kenapa makin banyak yang melanggar? Kayaknya kurang. Cek lagi dulu yang lain. Pada saat ini jumlah jumlah sepeda motor jalan raya cenderung lebih banyak. Kurang cocok. Yang E, sebagian pengemudi sepeda motor mengemudi dengan cepat untuk mempersingkat waktu sampai ke tujuan. Oke, yang mana tuh kira-kira yang paling cocok guys? Kalau dari aku yang E sih. Ya kan? Habis dibersihin kok kayak agak buram. Oh ya, malah makin buram kah? Aneh dong. Wait, aku coba fokusin deh. Aman gak? Yang B, jumlah pengendara jauh lebih banyak. Dia tuh lebih banyak ngebahas itu tentang pelanggaran ya. Kira-kira orang melakukan pelanggaran lalu lintas itu karena apa? Harusnya lebih ke situ sih. Kameranya agak buram Kak. Kain lap kameranya. Oh ya, bentar. Oh ya udah aku coba ambil tisu basah deh kalau enggak. Itu enggak ada kain lap soalnya. Lihat ya. Ini lagi. Is it better?
Mendingan nggak? Kak, ciri-ciri jawaban paling mungkin itu gimana sih? Aku salah terus kalau jawab yang paling mungkin gitu. Udah nggak blur Kak? Oke, good. Paling mungkin ya sih. Nah, berarti dia tuh yang kayak paling mendekatin, kayak alasannya kenapa gitu. Kalau misalnya kayak ini kan ngebahasnya tuh angka pelanggaran. Berarti yang paling mungkin menjelaskan itu adalah kayak alasan kenapa sekarang orang makin banyak melakukan pelanggaran gitu loh. Kalau misalnya ngomongin kualitas jalan, emang berkaitan nggak kualitas jalan terhadap pelanggaran? Enggak kan? Tuh, kalau yang B, jumlah pengendara kayak kurang sih. Kalau misalnya jumlah pengendara melakukan pelanggaran, ya bisa jadi kan, oh gara-gara orangnya sekarang udah makin banyak ini gitu. Tetapi kan mungkin di-compare dari persennya juga kan. Kalau yang B kurangnya di situ. Yang C, kebijakannya itu banyak dilakukan. Kalau banyak dilakukan kan harusnya bukan makin banyak pelanggaran gitu loh. Ini kan kebalik, angka pelanggarannya makin tinggi gitu. Jadi untuk yang ini, gini aja, yang paling relevan aja. Iya, berarti dia paling cocok yang mana nih guys? Kalau dari aku yang E sih. Kayak orang sekarang apa-apa buru-buru kali gitu. Bukan Kak Yas, E ya. Iya lagi kau mencuri hati. Aman. Kalau gini buram banget ya pasti ya. Udah paling benar emang harus deket ya. Jump in, jump out, jump in, jump out. Aman yuk, bisa yuk 4 soal lagi. Bisa dong Kak, mau nanya Kak TO talenta tuh lebih susah dari TO yang lain ya Kak? Nggak tahu, orang kakak udah kakak nggak di talenta dan kakak nggak mau kayak kalaupun aku di talenta aku nggak akan mau jawab itu karena seolah menjatuhkan kan. Misal kakak nggak tahu, udah pokoknya aku nggak tahu, itu aja sih. Nomor 17, kalau dia kenapa? Mari baca lagi. Cenderung lebih banyak daripada yang B sama yang D. Itu sebenarnya menurut aku sama sih, statement yang B sama yang D. Kan jumlah sepeda motornya, kayak kenapa banyak pelanggaran? Apakah karena jumlahnya doang yang tambah banyak? Dia masih kurang. Ya mungkin kesadaran orang sekarang aja yang paling makin merosot gitu loh. Bukan karena penggunanya makin banyak nih. Makin banyak berarti kalau makin banyak tapi makin oke. Jadi itu harusnya nggak jadi patokan. Jumlah si pengendara atau pengguna motor itu harusnya nggak jadi patokan. Makin banyak penggunanya makin banyak pelanggaran. Harusnya itu nggak jadi alasan gitu ya. Ini PPU ya? No, ini PU. Kayak penyebab gitu ya buat pembedanya. Iya, banyak kan gitu. Kalau kayak tadi ada kan tadi yang tentang ini juga kan tadi kan perbedaan kan. Ini enggak menceritakan kan. Sebenarnya beneran dia mau aku itu ini beneran PU, beneran umum gitu. Jadi yang menggambarkan itu ya paling mana yang paling oke. Ya PU ya. Hai sosis, kamu baru join lagi ya sosis. Ya aman ya, amankah? Jadi kita lanjut. Lumba-lumba, hai lumba-lumba. Hai Priyasko. Hai gila bareng. Aduh jangan dong, aku nggak mau gila bareng. Kamu aja ya. Oke, lanjut berarti nomor 17. Berdasarkan informasi di atas, manakah kesimpulan di bawah ini yang pasti benar? Nah, kata pasti benar biasanya dia ada tersurat. Atau kalau enggak minimal ya secara logika itu sangat masuk akal dengan yang ada di statement di atasnya gitu ya. Oke, langsung aku baca. Ayo tetap layar biar makin ramai. Iya, harusnya tetap layar biar makin ramai guys. Ya sambil tetap layar sambil belajar ya kan seru ya, biar rame. Kalau rame kan kalian juga semangat kan. Oke, yang nomor 17, produksi beras organik di sejumlah wilayah mengalami peningkatan yang signifikan. Tercatat produksi beras organik mengalami kenaikan sekitar 15% atau 2.500 ton per tahun
Peningkatan produksi ini terutama dipelopori oleh kawasan Bandung Barat. Para petani di wilayah tersebut kompak menolak penggunaan pupuk kimia seperti pestisida dan urea, lantas diganti dengan pupuk organik. Harga jual yang tinggi serta peluang ekspor merupakan penyemangat utama para petani untuk menggunakan cara-cara organik. Udah, berarti ini ya, jadi beras organik itu meningkat, ya. Nah, yang mana yang pasti benar? Yang A, produksi beras non-organik mengalami penurunan signifikan di sejumlah wilayah. Bisakah ini kita simpulkan sebagai ya pasti benar? Belum tentu kan, cuman ya bisa jadi sawah makin luas gitu, atau bisa jadi organik meningkat, si non-organiknya juga sebenarnya meningkat juga gitu ya. Oke, berarti yang A belum. Wait guys, aku mau minum bentar, agak seret. Yang berapa? Kawasan Bandung Barat merupakan kawasan yang memproduksi beras organik paling besar. Apakah ada di statement itu? Enggak kan? Karena ditanya adalah pasti benar, bukan mungkin benar. Bisa jadi si B itu mungkin benar, tapi kalau dibilang pasti benar, menurut aku dia kurang nggak ada di sini. Bisa jadi dia salah satu yang besar, tapi bukan berarti yang paling besar gitu. Yang C, aku D, udah banyak yang D ya. Yang C, produksi beras organik akan mengalami kenaikan lebih dari 15% di tahun berikutnya. Oh, enggak dong. Sekarang naik, belum tentu tahun depan naiknya naik. Atau bisa jadi naiknya enggak 15%. Mana tahu naiknya jadi 20% kan. Jadi yang C enggak. Yang D, produksi beras organik mengalami kenaikan disebabkan oleh harga jual yang tinggi dan peluang ekspor. Oh, ini oke sih. Tapi nggak apa, koreksi yang E ya. Sebagian petani masih menggunakan pupuk urea kimia karena harganya lebih murah. Oh, itu terlalu jauh. Dia nggak ada ngebahas tentang harga lebih murah juga kan. Bisa jadi emang misalnya yang E benar tapi belum pasti benar. Mana tahu karena masyarakatnya belum ngerti aja gitu. Nah, kalau yang D tadi kan, kenapa yang D? Karena ini nih, guys tahu nih tadi harga jual yang tinggi. Jadi yang organik itu kan tinggi ya, dan ada peluang ekspor. Jadi orang-orang itu makin semangat untuk bertani dengan organik gitu loh. Oke. Dia bisa dijual tinggi dan ada peluang ekspornya. Iya tuh deh. Cara kerasukan. Aduh, tolong. Emang kamu mau kerasukan sama aku? Lucu ya kalian ya. Part paling ngakak sih ini. Tapi sering juga sih yang bilang kayak gitu. Kakak bisa kami selundupin nggak nanti katanya. Masa aku mendukung penyelundupan guys. Oke, lanjut. Kamu berarti anak yang tes tanggal 2 Mei ya. Nomor berapa sekarang? Aduh, nomor 18. Semangat guys, biar besok bisa live lagi. Nomor 18. Apabila faktanya wisatawan tidak takut menjangkau lokasi wisata, manakah kesimpulan berikut yang pasti benar? Pasti benar. Pakai logika lagi, makanya fokus ya. Oke, tadi si wisatawan itu tidak takut menjangkau lokasi wisata. Oke, sekarang balik ke teks. Anyway, buram lagi kah? Karena aku lihatnya rada buram. Sejumlah kelompok masyarakat meminta pemerintah serius memperbaiki sektor pariwisata daerah, terutama dari segi akses jalan. Pelaksanaan perbaikan jalan rusak menuju kawasan wisata harus segera dimulai, sebab hingga kini masih ditemukan jalan yang tak layak pakai, sehingga wisatawan pun takut menjangkau lokasi wisata karena jalannya yang memprihatinkan. Selain jalan, fasilitas dan manajemen di lokasi wisata juga tak boleh luput dari perhatian. Oke, mana yang buat tadi fakta kalau wisatawan itu nggak takut menjangkau lokasi wisata gitu ya. Yang A, sebagian jalan raya kondisi memprihatinkan menuju ke lokasi wisata sudah diperbaiki oleh pemerintah setempat. Ini bisa nggak? Kalau dari aku sebenarnya bisa jadi iya kan, bisa jadi, tapi sisanya adalah pasti benar. Oke, kita cross check dulu aja ya, kita make sure dulu aja yang pilihan yang lain. Pemerintah menghimbau masyarakat agar tidak mengunjungi lokasi wisata untuk sementara
sampai ini nggak ada kaitan guys. Yang C, tidak ditemukan lagi kondisi jalan yang tak layak. Ini paling oke nih menurut aku. Ini kan kalau sebagian jalan kan. Kalau ini udah nggak ada jalan yang nggak layak, kayaknya ini oke deh. Nah kalau kalian udah langsung yakin banget, langsung tandain aja. Tapi kalau mau make sure lagi, nggak apa-apa yuk bareng. Masyarakat inisiatif melakukan gotong royong untuk memperbaiki jalan yang rusak agar sektor pariwisata daerah dapat berkembang. Ya kan, meskipun inisiatif gotong royong kan belum tentu semuanya udah langsung bagus kan. Ya ada wisatawan yang tidak takut menjangkau karena memiliki peralatan yang memadai. Ada wisatawan. Nah, berarti bukan juga sih, mau aku nggak ada koneksinya dengan statement yang di atas yang ini. Oke, aman? C benar, yes, C ya. Lanjut nomor 19, kalau udah ada yang ya aman nggak? Belum ada yang bilang yang udah aman nih jawaban. Cepet guys. Baterai aku udah di 15%. Harus bisa lulus. Iya, harus lulus. Aku doain yang rajin ikut live aku, follow semua, termasuk subscribe YouTube-nya aku, keterima di PTN impiannya. Oke deh, aman. Oke, lulus pilihan 1, amin. Kalau pilihan 1 kan pasti kalian menjalaninya jauh lebih semangat ya. Nomor 19. Nomor 19 aman gak nih? Maksudnya bisa kita langsung lanjut gak? Amin. Oke. Amin paling serius. Ada lagunya nih. Amin paling serius. Lanjut. Oke, 19 kalau udah nemu polanya boleh guys. Polanya itu ditanya apa sih? Z berarti. Z nih ditanya. Dia lagi. Ntar aku juga belum nemu soalnya. 22, ntar 12, 6, 30, 48. Hasilnya 6. Apakah ini bagi? Ntar kalau bagi 2 bagi. Ntar kalau dia dibagi dulu, yang udah nemu bisa langsung dibuat ya guys, karena kalau aku kadang kan masih harus baca chat ya kan. Kalau misalnya bagi dulu dia hasilnya 2, terus itu 5, hasilnya 6. Ini yang paling sederhana deh. Oke, kali katanya ya. Ntar 6 kali 48 dibagi 12 kurang 30, hasilnya minus tapi berarti benar. Kamu 6 kali 48 dibagi 12 ke atas ya, kamu dikurang 30. Ada yang ini enggak? Yang lain enggak? Iya lagi kau mencuri hati. Kalau dia tadi 6 dikali 48, terus kalau kita bagi ke 12 emang berapa? Hasilnya 6. 12, 48 dibagi 12, 4. 30 bagi 4, nggak bisa. Bukan. Ada yang udah nemu polanya nggak? Boleh di guys, kalian kasih tahu. Kali ini aku nggak bisa cepat. Bukan karena nggak bisa, tapi udah nggak sesemangat tadi. Oke. Kalau aku banyak banget lagi buatnya. Biar kalian nggak biar kalian nggak mau kesurupan sama aku ya kan. Berarti ini kayak gini aja, 6 dikali, aku nggak jadi baca lagi, 6 kali 48 terus 6 kali 48 tadi ada terus dibagi 12 gitu kan. Nah berarti 30 dikurang hasilnya ini kan 24 ya. Nah 30 kurang 24 gitu kali ya. Astaga, jatuh lagi buket bunganya. Ada yang bilang C loh guys. Oke, kita make sure ya. Berarti dia tadi samping, terus dibagi yang atas, terus dikurang yang bawah. Coba 5 kali 22 per yang atas 10, terus baru nanti ini dikurang ya. Berarti bentar, si 6 nya bentar, 30 dikurang, ini ya namanya. Berarti di sini Z dikurang
hasilnya ini, berarti nanti hasilnya 5 gitu. Berarti artinya Z sama dengan hasilnya ini ditambah 5. Oke, berarti ini sisa 2, 22, 11. 11 tambah 5, 16. Oke. Berapa dong? Ya kan? Ayo guys, ada yang lain nggak? Karena rame yang E nih. 48 dibagi 12 hasilnya kali 6. Hasilnya lagi plus 6. Wih, ini agak ini aku dapatnya udah B guys. 19 berarti B ya. Oke, aman ya. Kan salah lagi kan, salah gunain stabilo deh. B ya. Berarti Z sama dengan Z sama dengan 16. Ketok. Yuk tidur. Oke, nomor 20. The last one. Harga 3 spidol, yang mau join ini. Harga 3 spidol dan 6 pulpen adalah 150. Harga sebuah rautan dan 4 pulpen 100. Manakah tadi yang paling tepat? Oke. Langsung aja lah ya. 3 spidol berarti 3X ditambah 6Y sama dengan 150 juta. Terus sebuah rautan 4 pulpen. Nggak ada kata ada pulpen ya, ada rautan, ada Z berarti ini ya. Berarti ini ada 10 dong, bukan 1. Ya ampun, aku bacanya 1. Spidol, tadi pulpen, rautan sama pulpen. Berarti 10 Z ditambah 4 pulpen itu sama dengan 100.000. Nah, berarti yang bisa kita manfaatin itu si ini dulu. Berarti misal nih, karena kan ada Y-nya ya, si Y aja yang kita manfaatin. Berarti dari sini kan kita dapat kalau si 6Y itu kan sama dengan 150.000, nah dikurang si 3X. Atau kalau kita mau langsung dapat si Y-nya, nanti per aja lah ini ya, per 6Y gitu. Per 6Y per 6 tuh. Berarti sorry banget, tulisan aku udah nggak rapi nih. Y itu samanya 150.000 dikurang 3X per 6 gitu. Nah, kalau mau sederhanain boleh sama-sama dibagi berapa nih? 3 ya. Kalau ini dibagi 3 kan jadi 50.000. Terus dikurang X per 2. Tuh. Nah, itu substitusikan ke sini misal. Atau Ilma tadi ada kanan kiri dikali kanan kurang hasil kanan apa tuh? Kanan kiri dikali itu diapain dulu ya? Boleh jelasin nggak? BDW soalnya buram kak. Anjay bener gue, kok bisa Kak? Tadi ini udah jelas. Yang mana ya nomor 19 ya? Ini tadi dikali dulu 6 kali 48 diper 12, terus yang 30 dikurang hasilnya. Nih, nah diterapin lagi ke sini gitu ya. Oke. Jadi kenapa bisa 16? Karena 11 tambah 6. Tambah 6 tambah 5. Oke. Masih buram banget gak? Oke, makasih. Oke. Lanjut. Nah, berarti setelahnya tuh ini masukin aja ke sini. Itu bisa jadi 10Z itu tambah 4. Ini ribet dah. 50.000 dikurang X per 2 sama dengan 100 juta 100.000 maksudnya. Nah, kan jadi nyablak semua nih catatan aku lanjutin di bawah aja ya. Ini aku pindahin aja ke bawah biar nggak tahu kenapa kali ini catatan aku sangat tidak rapi rasaku. Oke, berarti ini ya sama dengan tadi di sini. Oke, nah ini bisa dicoret dulu dah. Ini jadi sisa 2. Berarti 10Z ditambah 2 kali 50.000 kan 100.000 ya. 100.000 dikurang X 2X maksudnya sama dengan 100.000. Nah, jadi ada persamaan yang lain nih. 10Z, ini ada 2X. Ntar. Ya, ini ada 2 habis ada. Ya, oke. Berarti yang sama angkanya ini sama ini habis dong. Ini kan? Berarti sisa 10Z sama dengan 2X. Tuh persamaan berikutnya. Berarti sama-sama disederhanain aja lah ya. Nah, ini berarti dapat 5Z sama dengan X. Tuh, X tadi apa dah? Kan jadi pada lupa kan? Spidol itu tadi itu adalah X
Terus pulpen tadi Y. Terus satu lagi apa? Rautan. Rautan itu sama dengan Z. Tuh ya tadi ya. Kak, bimbel offline kakak di mana? Dipindah kak. Oh, apanya yang dipindah? Silent. Ada anyway aku tinggalnya sekarang di Jakarta lah, around Jakarta. Jadi agak jauh ya, let's go. Tapi anyway aku punya yang aku kenal di Talenta juga sih sebenarnya. Tapi nggak di Siantar. Nah kan jadi ini nih. Jadi kemana-mana lagi kan. Oke, harga rautan lebih besar. Ntar manakah penelitian di bawahnya yang tepat ya? Lebih besar daripada harga spidol. Spidol tadi mana deh? Spidol siapa si X ya? Harga rautan itu tadi si Z lebih besar dari harga spidol, pasti ini udah salah. Terus kalau hubungannya dengan si ini X dengan Y belum bisa kita compare juga sih sebenarnya. X sama kita harus tahu dulu sebenarnya X sama Y lebih gede sama siapa gitu ya. Kalau atau udah nemu nggak bisa dimasukin lagi sih ke persamaan yang ini. Jadi sebenarnya kayak kita tuh nyari persamaan aja. Kayak yang bisa nih harga rautan lebih besar daripada harga pulpen. Nah kan berarti kan kita harus compare lagi kan siapa namanya, si spidol atau si pulpen. Nah berarti kalau ini 3x, kalau kita masukkan nilai x sama dengan 5z ke sini, ke yang ini boleh juga misal nih x itu 5z ya, berarti kan 3 kali 5z tambah 6y sama dengan 150.000. Si Y kita belum dapat sama sekali ya. Bentar, X. Udahlah, berarti masukin dulu aja ya. Kayak coba dulu aja ya. Dari 3 kok 5x sih? 5z ini. 5z. Nah, berarti 15z itu ditambah 6y sama dengan 150.000. Nah, kalau mau sederhanain aja, dibagi-bagi. Misal dibagi 3 ya ini ya. Kalau bagi 3 ini kan 5z. Oke, ditambah 2y sama dengan 50.000. Kalau udah dapat persamaan kayak gini, bisa dimasukin lagi. Masih bisa dimasukin lagi nggak kira-kira? Jadi ini kan ada persamaan 1. Anggap ini persamaan 2. Nah, ini bisa dianggap persamaan 3 untuk compare. Nah, ada yang Z sama Y. Nah, ini misalnya persamaan 4 kan. Nah, persamaan 4 sama persamaan 2 bisa di compare lagi tuh. Misalkan tadi di persamaan 2 kan 10Z ya. 10Z ditambah 4Y itu sama dengan 100.000. Nah, ini kan ada 5Z ditambah 2Y sama dengan 50.000. Nah, dikurang-kurangin aja atau ditambahin aja boleh, terserah dah. Atau disamain apa namanya? Ini dikali berapa nih? Kalian mau matiin siapa misalnya? Mau matiin si Z nih misalnya, ini kan kali 1, ini kali 2 aja. Berarti kan aku langsung buat ini ya. Berarti ulangnya 10Z ditambah 4Y sama dengan 100.000. Ini tadi ya. Nah, terus ini dikali 2 berarti jadi 10Z ditambah 4Y. Mati dong. Dua-duanya mati dong dia. Lucu. Ntar 10Z 4Y sama dong dia endingnya 2 kali lipat. Nah ini mah berartinya persamaan ini, oh iya persamaan ini sama ini sama dong. Nah nggak, berarti jadi kak cara eliminasinya ada nggak? Kalau nah ini aja aku baru notice nih kalau ternyata persamaannya dikali 2 kali lipat doang endingnya. Oke, aku hapus aja yang ini jadinya bertele-tele. Oke, sorry. Mengeliminasi ya harus ada yang ditemukan dulu, ada yang kamu mau substitusi dulu gitu. Kayak persamaan kayak gini mau gimana pun ya kamu harus buat. Astaga, jatuh. Kak. harga spidol lebih besar dari
masukin ke Y-nya nggak bisa kah? Ntar kalau kita masukin ke Y-nya dari si Z, oke, misal ya ini aja dimasukin ke persamaan kedua. Kalau enggak nih masukin ke persamaan kedua yang berarti 1/5, enggak dia. Kalau dia yang ini, dia malah dapat ke persamaan yang ini, sama aja. Jadi persamaan 2 dan persamaan 4 dari yang aku dapat tadi, aku baru notice, astaga, 2 dan 4 itu tadi sama aja. Ini sama ini persis lebih sederhana kan. Nah, berarti yang mana nih yang bisa kita compare lagi? Misal ini tadi ketika kita masukin ke persamaan 2, atau setelahnya X bisa nggak kita compare, masukkan X. Kalau ini tadi kita masukin ke sini, dia endingnya dapatnya yang ini. Coba deh kalau nggak harga yang paling oke. Endingnya tuh yang paling belum dapat itu tinggal si pulpen. Si Y itu gimana gitu ya. Berarti jangan mematikan si Y. Kalau Z yang kita masukin, artinya dari sini kan bisa juga ini kita anggap sebagai Z itu kan sama dengan 1/5 dari X. Nah, coba masukin ke situ ya kali ya. Berarti 10 dikali 1/5 X, boleh nih ya, tambah 4Y sama dengan 100.000. Oke, berarti ini kan 2X ditambah 4Y sama dengan 100.000. Mau sederhanain lagi, kayaknya sama lagi nih endingnya mah. Oh, kayak sederhanain lagi. Anyway, ini nggak rapi banget. Ntar aku aku nggak mungkin tulis ulang lagi sih. Nah, berarti ini X ditambah 4Y sama dengan 100.000. Aku udah bagi 50.000 guys. Ini jadi 2Y ya. Aku mau menyederhanakan aja kok tadi. 2Y sama dengan 50.000. Nah, berarti kita bisa dapat apa nih dari sini? Berarti kalau misalnya kita mau dapat si Y bisa nggak? Bisa kan? Berarti kalau Y endingnya bakalan ke sini malahan. Berarti kalau enggak X, iya endingnya ke sini lagi malahan nih. Wah, ini berasa tiba-tiba aku nih nge-lag nih. 50.000 dikurang 2Y. Paling oke, kira-kira lebih gede yang mana nih? Si 50.000 dikurang X per 2, Y-nya berarti lebih gedenya ya. Jadi kan yang gede itu si X dulu nih, antara X sama, sekarang kita mau compare X sama si Y. Dia tuh totalnya nanti paling gedenya tuh 50.000 doang kan, karena tadi jelas ya X, kalau misalnya nih, kalau X ditambah dengan 2Y itu sama dengan 50.000. Nah, berarti lebih gede siapa kira-kira dari sini? Bisa nggak kita dapat? Jadinya paling pertama 1 kali, yang kedua 2 kali. Ya, dapat soal kayak gini udah aneh. Tinggal ke kamar mandi lumayan 5 menit berkencing. Iya, aku juga malah ada ini. Kenapa dah aku malikin kemana-mana. Jadi yang pertama 1 kali, yang kedua dapatnya ya Y-nya 2. Berarti ini kalau misalnya panjang kayak gini kan bisa tinggal pakai ini yang eliminasi. Berarti raut yang paling oke, kalau rautan apakah harganya lebih besar daripada harga pulpen? Karena mungkin nggak akan, karena Z-nya ini kan nggak dua kali. Kalau di kelas tuh aku lupa deh, kelas 11 apa kelas 12 kan ada tuh persamaan kelas 10 deh, persamaan linear 3 variabel kan. Nah, kalau ini kan sekali doang munculnya, ada dia 3 emang kan. Nah, berarti kita cari yang ini aja. Kalau nggak dapat harga pastinya berapa semua gitu lah. Oke, berarti harga rautan itu lebih besar daripada harga pulpen. Si pulpen itu tadi si Y. Nah, sementara si X dibanding sama si Y pun kayaknya lebih gede si X. Oh, jangan, ini takut salah paham nih. Kemungkinannya tuh si X masih lebih gede. Jadi kayak nih ya, X, Y, Z berarti. Oke, berarti harga pulpen sama dengan harga rautan? Enggak. Karena tadi pulpen aja mereka nggak ada yang sama kok harganya. Yang D, harga pulpen lebih besar dari harga spidol. Harga pulpen siapa? Si Y lebih enggak. Yang E itu harga spidol
spidol itu tadi si X lebih besar daripada harga Rautani, ya paling benar paling si E. Jadi beberapa ini kamu dapat dari sini, setelahnya kamu comparein yang lain, udah, daripada nggak akan dapat angka pastinya sih kayaknya. Jadi persamaannya tuh bakal mutar-mutar di situ guys. Tuh, jadi yang paling cocok yang E. Kecuali dia persamaannya tuh balik lagi ya. Ini kan tiba-tiba muncul aja nih si Z gitu. Paling itu ya kalau kalian mau cepat ketika lagi UTBK. Udah itu aja deh. Aku ya.